Halo guys, ketemu lagi di channel No Drama. Kali ini Mimin akan mereview drama baru yang berjudul Hunter with a Scalpel. Drama Korea Hunter with a Scalpel adalah drama dengan genre kriminal dan psikologis yang menegangkan. Drama ini berkisah tentang Seo Se-hyun, seorang ahli forensik jenius di Seoul Science Investigation Institute, yang memiliki gangguan kepribadian antisosial. Konflik internal yang dialami Se-hyun ketika dihadapkan dengan situasi yang harus memilih, yaitu antara melindungi ayahnya atau menegakkan keadilan. Saat melakukan autopsi, Se-hyun menemukan bukti yang menghubungkan ayahnya, Yoon Jo-kyun, dengan serangkaian pembunuhan berantai. Yoon Jo-kyun sendiri adalah seorang pembunuh berantai psikopat yang kerap melakukan pembunuhan dengan cara khusus. Untuk melindungi rahasia kelam keluarganya itu, Se-hyun mencegah polisi mengungkap kebenaran. Se-hyun memulai perburuan untuk menangkap ayahnya sendiri sebelum polisi berhasil melakukannya. Dia dibantu oleh Jung Jung-hyun, seorang kapten unit kejahatan kekerasan di kepolisian. Jung-hyun dan Se-hyun berusaha mengungkap kebenaran di balik serangkaian pembunuhan yang terjadi. Perjalanan mereka dipenuhi dengan berbagai konflik batin antara profesional kerja hingga ikatan keluarga. Oke guys, mari kita tonton drama ini, dan mohon bantuan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Di sebuah diskotik, ada seorang pria dalam keadaan pengaruh obat. Pria itu ditusuk oleh seorang wanita dengan pisau berkali-kali, dan saat itu tidak ada orang yang mengetahui hal itu. Sampai pria itu berteriak kesakitan dan orang-orang dalam diskotik itu histeris melihat penusukan itu. Dan pria itu tewas dengan tubuh penuh tusukan pisau. Se-hyun berada di TKP dan memeriksa tentang insiden pembunuhan di diskotik itu. Dia memegangi pisau yang dipakai pembunuh, tapi pembunuh membungkus tangannya dengan sesuatu, jadi tidak ditemukan sidik jari di pisau itu. Korban bernama Nam Seung-hyuk, berusia 29 tahun, dia adalah atlet bisbol profesional. Se-hyun menganalisis bahwa pisau yang diayunkan pembunuh itu tanpa ragu. Pelaku bertindak impulsif, namun tak merasakan takut sama sekali. Se-hyun pikir, pembunuhnya sangat kejam, karena walaupun korban sudah terkapar, tapi pelaku menusuk dengan kecepatan lambat, seperti sedang menikmatinya. Rekannya heran bagaimana Se-hyun bisa tahu hal itu, dan Se-hyun menjawab dia hanya pernah dengar dari seseorang. Dan dalam kasus ini pelaku mungkin di bawah pengaruh obat, atau memang seorang psikopat. Polisi menahan beberapa orang di bawah pengaruh obat di dalam sebuah ruangan. Saat melihat seorang pria, Se-hyun menyuruh pria itu memegang pisau seperti yang dia minta. Tapi dilihat cara memegangnya, Se-hyun yakin bahwa pria itu bukan pembunuhnya. Kemudian Se-hyun menyuruh pria lain untuk memegang pisau itu, tapi pria itu terlihat di bawah pengaruh obat. Dia tetap tenang dalam situasi seperti ini, dan tatapannya justru senang melihat pisau yang berlumuran darah. Dan Se-hyun pikir dialah pembunuh itu. Jung-hyun melakukan pengintaian di dalam mobil bersama rekannya, Chang Jin. Mereka mengintai karena ada kasus penguntitan yang dilaporkan ke unit perlindungan wanita, dan Jung-hyun pikir itu bukan kasus penguntitan biasa, karena ini sudah ketiga kalinya. Karena mobil Jung-hyun tidak punya pemanas mobil, Chang Jin merasa kedinginan di dalam mobil. Jadi dia pergi ke Toserba untuk mencari sup untuk menghangatkan badan. Saat menikmati sup, Chang Jin melihat bocah laki-laki yang mencuri coklat di Toserba itu, dan dia menangkap bocah itu. Jung-hyun agak kesal karena Chang Jin menangkap anak kecil, padahal mereka sedang mengintai, dan tugas itu lebih penting daripada menangkap bocah pencuri coklat. Tiba-tiba ada pria yang mencurigakan, dan Jung-hyun berlari mengejar pria itu. Saat mengejar pria itu, ada mobil yang melintas, Jung-hyun tertabrak mobil, sedangkan pria itu berhasil lolos dari kejaran Jung-hyun. Di dalam kantor polisi, Jung-hyun dimarahi oleh atasannya karena dia mengejar seseorang yang belum tentu pria itu adalah tersangka penguntit. Tapi Jung-hyun merasa yakin bahwa pria yang dikejarnya adalah pelaku penguntitan, karena dia berlari saat melihat Jung-hyun. Mendengar itu, atasannya malah memukul Jung-hyun karena tidak becus bekerja. Bocah yang ditangkap Chang Jin itu meminta mereka melepaskannya, karena adiknya sendirian di rumah. Ternyata bocah itu tidak punya orang tua, dan neneknya yang hidup bersamanya sedang dirawat di rumah sakit. Jung-hyun mengantar bocah itu pulang ke rumahnya, dia juga memberikan kartu namanya agar bocah itu bisa menghubunginya jika sedang membutuhkan bantuan. Adiknya datang karena sudah lama menunggu kakaknya pulang, dan Jung-hyun pun memberikan makanan dan minuman untuk adiknya itu. Mereka berterima kasih dan Jung-hyun agak sedih melihat kondisi dua bocah itu. Seseorang mendengarkan interview Se-hyun di TV yang mengatakan bahwa dia takut pelaku pembunuhan anak tidak tertangkap dan pembunuhan anak akan terjadi lagi. Di saat itu ada suara siulan seorang pria, dan orang itu seperti sedang menyobek tubuh seseorang dan juga menjahit tubuh itu.
Tapi anehnya, benang jahit itu saling menarik dan seorang anak kecil bermain benang itu di luar mobil box. Keesokan harinya ada pembunuhan seorang mahasiswa yang terbungkus plastik. Ternyata korban adalah pelapor kasus penguntitan yang pelakunya belum tertangkap. Kemudian Jung Hyun meminta Chang Jin untuk mengecek CCTV di area itu. Jung Hyun bertemu dengan Se-hyun di tempat kerja Se-hyun. Jung Hyun sangat senang bisa bertemu dengan Se-hyun karena Se-hyun sering memecahkan kasus besar yang sulit untuk dipecahkan. Kemudian Jung Hyun memberikan berkas data pembunuhan mahasiswa itu untuk dianalisis oleh Se-hyun. Kondisi jenazah korban sangat buruk karena korban diperkirakan sudah tewas 3 hari yang lalu. Karena itu sudah terjadi pembusukan dan kerusakan mayat. Korban adalah Lee Yeon-ju yang berusia 23 tahun. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga Universitas Yongcheon, dan dia sedang cuti selama 1 tahun untuk mempersiapkan ujian masuk kepolisian. Se-hyun akan lihat dan memeriksa korban langsung, serta menentukan penyebab kematiannya. Kemudian Jung Hyun memohon bantuan Se-hyun, agar pelaku dapat tertangkap. Karena TKP sudah dibereskan oleh pelaku hingga bersih, dan semua organ lainnya juga diambil pelaku kecuali lambung. Dan dari jenazah korban ada banyak hal yang aneh. Sebelum memulai autopsi, mereka memotret kondisi jenazah korban terlebih dahulu. Mereka mengambil belatung yang ada di matanya, dan dari belatung itu, mereka dapat memastikan waktu kematiannya. Ada bekas jarum suntik, itu adalah jejak penyuntikan obat. Se-hyun pikir, jika menguasai korban dengan menggunakan obat, maka tujuan pelaku bukanlah pembunuhan saja. Sesuatu disuntikan ke dalam venanya, jadi mereka akan melakukan tes obat. Leher korban patah dalam sekali serang, ini aneh karena paru-parunya masih seperti itu, tapi masih ada pendarahan. Dan ketika dilihat, tulang lehernya dipatahkan dengan cepat dan tepat. Korban mengeluarkan bau cairan pembersih laks. Dan di dalam tubuh korban, ada benang merah yang cukup panjang. Se-hyun merasa aneh, bagaimana benang itu bisa ada di dalam tubuh korban. Kemudian Se-hyun mengingat dulu dia memegang boneka dengan benang merah yang menempel di boneka itu, dan kemudian dia masuk ke dalam sebuah mobil box. Di sebuah binatu, beberapa polisi mengobrol tentang pembunuhan yang baru terjadi. Ternyata korban adalah pelanggan di binatu itu, dan pemilik binatu beberapa mengantarkan baju ke rumahnya, tapi rumahnya selalu kosong dan dia tidak mendapat upah. Mendengar pengakuan dari pemilik binatu, para polisi penasaran apakah dia pernah melihat orang yang mencurigakan di sekitar sana. Tapi pemilik binatu itu tidak menjawab pertanyaan para polisi itu, dia malah mengalihkan perhatian dengan menanyakan kabar istri Chang Jin yang sedang sakit. Kemudian Chang Jin mendapat telepon bahwa Jung Hyun yang akan mengunjungi TKP dengan Se-hyun. Walaupun Se-hyun hanya ahli forensik, tapi Se-hyun pergi ke TKP, dan itu membuat para polisi merasa geram karena pekerjaan mereka jadi bertambah. Saat mereka membahas tentang Se-hyun, si pemilik binatu itu tampak berbeda. Sepertinya dia mengenal siapa Se-hyun. Jung Hyun, Se-hyun dan rekannya, Oh Min-ho, mendatangi TKP ditemukannya mayat mahasiswa itu. Jung Hyun pikir sepertinya itu bukan pembunuhan pertama, jika dilihat dari TKP yang bersih. Jika ini pembunuhan pertamanya, maka emosi pelaku pasti tak stabil dan TKP-nya pasti berantakan. Pelaku meninggalkan sepatu bot di dekat TKP, sepertinya pelaku memakainya untuk meletakkan mayat di sana. Tapi, Se-hyun pikir apa Jung Hyun tak terburu-buru menyimpulkan itu, karena jika tak memperkirakan kondisi tanah berlumpur, pelaku pasti butuh sepatu lain. Jika mereka berpikir dengan prasangka, maka kebenaran bisa terabaikan. Se-hyun pikir, pelaku meninggalkan mayat di area terbuka, seakan-akan dia memamerkan mayat itu. Se-hyun juga merasa ini bukan pembunuhan pertamanya, karena pelaku menangani dan membuang mayat dengan terampil. Se-hyun merasa penasaran kenapa pelaku memamerkan korban. Sepertinya pelaku memang berharap korban ditemukan oleh seseorang, dan pelaku seperti meninggalkan pesan untuk seseorang. Kemudian Se-hyun memberikan kartu namanya dan meminta Jung Hyun untuk mengirimkan hasil investigasi lewat email. Se-hyun meminta Jung Hyun untuk mengecek CCTV yang terpasang di sekitar TKP, karena tidak ada bekas tubuh yang ditekuk pada mayat, jadi kemungkinan korban dibawa dengan mobil besar. Pelaku datang lewat jalan lain, karena di sekitar TKP tidak ada bekas ban tertentu. Jung Hyun pikir, saat mereka mengecek CCTV, ada banyak semacam mobil van yang lewat, jadi mereka akan memantau semuanya termasuk mobil pengantaran paket. Se-hyun dan Min-ho pulang dengan naik bis umum. Dan saat bis akan berangkat, ada seseorang yang naik bis itu juga. Di dalam bis, Se-hyun menyuruh Min-ho untuk segera mengecek sampel tanah dan melaporkan kepada Se-hyun. Tapi Min-ho tidak menanggapi permintaan Se-hyun. Dia hanya minta Se-hyun memberi persetujuan tentang kasus Nam Seung-hyuk, pria yang terbunuh di dalam diskotik.
Karena kasus itu adalah kasus Minho yang diserahkan langsung oleh Pak Direktur. Itu adalah kesempatan dia agar tidak menjadi pusat kemarahan Pak Direktur. Tapi Sehyun merasa itu bisa menjadi masalah tentang kredibilitas suatu lembaga mereka nanti. Dan walaupun Sehyun menolak itu, Minho akan tetap melakukannya. Dan pada saat itu ada seorang pria yang mendengarkan pembicaraan mereka di dalam bis. Setelah sampai di kantor, Jung Hyun langsung mengecek CCTV karena sebelumnya Sehyun memintanya untuk mengecek mobil besar karena kemungkinan korban dimasukkan ke dalam mobil sebelum dibuang. Sedangkan Sehyun pergi ke rumah sakit di mana ibunya dirawat. Minho pulang ke rumahnya, dan saat itu ada pria yang masuk rumahnya dan membungkam mulut Minho. Pria itu menyuntik lehernya sampai Minho kehabisan nafas. Minho berusaha mengambil ponselnya, tapi pria itu dengan kejam mematahkan lehernya. Sementara itu, Sehyun tidak sadar menekan tangan ibunya dengan keras, karena ibunya tidak mengingat Sehyun, sampai ibunya kesakitan. Keesokan harinya, media memberitakan tentang penemuan mayat. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi seluruh organ dalamnya hilang kecuali lambung. Ini semakin mengejutkan dengan diperkirakan bahwa tubuh korban dijahit kembali dengan benang jahit biasa. Kasus ini dijuluki sebagai kasus pembunuhan si penjahit di media sosial dan tersebar dengan cepat. Mengingat status korban sebagai pelapor penguntitan sebelum mendiang meninggal dan polisi yang berwenang gagal menangkap tersangka penguntitan, kegelisahan masyarakat pun membesar. Kepala Hong sangat marah karena media bisa tahu tentang pembunuhan itu, dan dia mencari tahu siapa yang membocorkan itu ke media. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan hal itu ke media. Jung Hyun menelepon Sehyun dan menanyakan apakah Sehyun sedang sibuk. Tapi Sehyun pikir, Jung Hyun lah yang sepertinya sedang lebih sibuk, karena media mendengar kabar itu. Sebenarnya Sehyun juga habis dimarahi oleh atasannya karena hal itu bisa bocor ke media. Jika itu ramai di media massa, maka itu akan memancing pelaku untuk membuat ulah lagi. Tapi Jung Hyun merasa sangat sulit untuk menangkap pelaku karena bukti yang kurang. Dan Sehyun juga tidak menemukan hasil yang signifikan dari sampel, sepatu bot, maupun plastiknya. Dan tiba-tiba Sehyun seperti mengingat sesuatu, kemudian Sehyun menyudahi dan menutup telepon dari Jung Hyun. Sehyun menemui rekannya yang bekerja di badan forensik, Yang Jun Kyung. Dia menanyakan tentang jamur, dan ternyata jamur itu berasal dari mayat mahasiswa. Jung Kyung merasa Sehyun sudah menduga hal itu, tapi Sehyun pikir itu hanya kecurigaan saja. Kemudian Sehyun memberi alasan bahwa saat kuliah, dia pernah praktik anatomi. Karena praktek anatomi itu, Sehyun menjadi tahu bahwa saat mayat tidak diawetkan dengan benar itu akan muncul jamur. Karena itu, setiap kali sebelum keluar dari ruang anatomi, Sehyun harus menyiram disinfektan dan menggosok dengan keras pakai sikat sampai berbunyi. Ketika mendengar penjelasan dari Sehyun, Jun Kyung pikir mungkin pelakunya orang yang punya pengetahuan medis. Tapi Sehyun merasa mungkin pelaku memakai sikat yang sama untuk cuci piring. Baginya, mayat itu mungkin tak lebih dari sekadar sebuah benda. Sebenarnya, jamur itu memang dideteksi berasal dari potongan plastik, dan sulit memastikan secara tepat itu plastik jenis apa karena plastik sangatlah umum. Tapi dari bentuk dan ketebalan plastik, sepertinya itu dari sikat pembersih. Sehyun di dalam ruangannya dan berkata sendiri, sepertinya waktu itu Sehyun merasa yakin bahwa dia sudah mati. Saat Sehyun remaja, dia membawa koper yang terlihat sangat berat. Kemudian dia membuka koper itu dan ada darah yang mengalir dari dalam koper itu. Di saat itu, dia juga menempelkan stiker di tiang, tentang jasa pencarian orang, dan dia tersenyum aneh pada saat itu.